Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Ibu Kiki. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang teori personologi dari Henry Amurai. Di sini anggota kelompok kami terdiri dari Aulia Puspita, Nur Hasmia Barung, Firda Mutmainah, Husnul Khotimah Hidayat, Delzar Wayuni, Irma Yuliana, dan Taskia Aulia Nur Syakban. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan 6 subtopik. Yang pertama ada definisi kepribadian, yang kedua ada pembentukan kepribadian, yang ketiga ada dinamika kepribadian, yang keempat ada unit dasar tingkah laku, yang kelima ada arah tingkah laku, dan yang keenam ada tematik apperception test atau TAT. Subtopik pertama akan mulai dijelaskan oleh teman kami Taski. Peranan Murray di bidang psikologi adalah dalam bidang diagnosa kepribadian dan teori kepribadian. Hasil karya terbesarnya yang sangat terkenal adalah teknik evaluasi kepribadian dengan metode proyeksi yang disebut dengan Thematic Apperception Test atau TAT. Kemudian kepribadian sendiri menurut Murray adalah abstraksi yang dirumuskan oleh teoretisi, bukan semata-mata berdasarkan tingkah laku seseorang. Artinya, setiap manusia dipahami sebagai kesatuan pribadi yang utuh. Setiap bagian dari tingkah laku manusia ada kaitannya dengan lingkungan, pengalaman di masa lalu, ketidaksadaran atau kesadaran, serta fungsi otak. Pemahaman mengenai diri seseorang harus dilakukan secara personal. Berdasarkan pemikiran itulah Murray sebagai teori personologi. Selanjutnya dijelaskan oleh Aulia. Aulia belum on mic. Di unmute dulu. Oke, maaf ya. Oke, di sini di pembentukan kepribadian ada 4, yaitu id, ego, superego, dan ego ideal. Yang pertama id. Id berisi impuls ke arah baik dan yang jahat. Selain itu, kecenderungan ini berbeda antar individu satu dengan yang lain. Id merupakan sumber segala energi psikis sehingga komponen utama kepribadian. Id didorong oleh prinsip kesenangan, berusaha untuk kepuasan segera dari semua kebutuhan. Terus yang kedua ada ego. Ego ini adalah yang mana sejalan dengan teori psikoanalisis dipandang sebagai organigator atau integrator sentral tingkah laku. Ego ini berkembang dari id dan memastikan bahwa dorongan dari id dapat dinyatakan dalam cara yang baik dan dapat diterima di dunia nyata. Ego bekerja pada prinsip realitas. Yang ketiga ada superego. Sama halnya dengan teori Freud, dipandang sebagai hasil penamaan budaya, di mana superego ini juga menjadi aspek kepribadian yang menampung semua standar moral dan cita-cita yang kita peroleh dari kedua orang tua dan masyarakat. Terus, yang terakhir yang keempat, ada ego ideal, di mana ego ideal ini adalah moral atau perilaku ideal yang harus dimiliki dan diperjuangkan. Jadi, sebagai contoh pembentukan kepribadian ini adalah ketika kita merasa lapar atau haus, kita harus makan dan minum. Berarti, ketika lapar, kita harus butuh makan. Jadi, lapar adalah kerja id, yang memutuskan untuk mencari dan mendapatkan serta melaksanakan itu adalah kerja ego, sedangkan pertimbangan halal dan haram dalam Aul? ya. Mungkin yang bagian ego ideal boleh tolong diulang lagi, soalnya kurang. Bukan yang bagian contoh, soalnya kurang ini tadi, kurang jelas. Maaf ya. Jadi gini sebagai contoh, ketika kita merasa lapar atau merasa haus, kita harus makan dan minum. Jadi pembagiannya gini, berarti kita lapar, kita butuh makan. Nah, jadi lapar di sini adalah kerja id.
Terus yang memutuskan untuk mencari dan mendapatkan serta melaksanakan itu adalah kerja ego. Misalnya gini, kita lapar. Terus yang bagian mikir itu adalah itu kerja ego. Misalnya mikir mau makan bakso nih, itu kerjanya ego. Lalu, sedangkan pertimbangan halal dan haram dalam mencari makan adalah kerja super ego. Jadi tuh yang mikirin bakso nih halal apa haram gak sih? Itu tuh bagian super ego. Jadi contohnya itu secara sederhana itu seperti itu. Gimana teman-teman? Oke, cukup jelas. Oke, kita lanjut lagi ya ke teori yang materi ketiga akan dijelaskan oleh Nur Rasmia. Baik, terima kasih kepada saudari moderator yang telah mempersilahkan saya. Dan sebelumnya apakah suara saya terdengar? Ya, Terdengar. Oke, baik. Jadi menurut Henry Murray itu dinamika kepribadian itu ada 3. Yang pertama adalah tension reduction, yaitu peredangan tegangan, kemudian ada needs, kebutuhan, dan kemudian ada pressure atau tekanan. Nah, kita tahu bahwa seperti Freud, secara umum Murray itu berpendapat bahwa ketika kita punya kebutuhan, pasti ada muncul ketegangan dalam diri kita, ada muncul tension dalam diri kita. Nah, ketika kebutuhan itu terpenuhi, maka ketegangan itu akan mereda. Makanya menurut Murray, kepuasan itulah yang mereduksi tension. Nah, Murray itu menambahkan 2 hal tentang tension reduction ini. Yang pertama adalah orang yang secara aktif berusaha mengembangkan atau meningkatkan tension dalam rangka meningkatkan kenikmatan yang mengikuti tension reduction. Nah, kemudian yang kedua adalah menurut Murray bahwa pada jenis need tertentu atau kebutuhan tertentu, misalnya nih seperti terlibat dalam permainan drama atau permainan sinetron, maka kesenangan itu akan membarengi kegiatan termasuk dalam pemuasan need. Jadi menurut Murray bahwa kepuasan itu tidak hanya diperoleh dari kita mencapai sebuah tujuan, tapi kita terlibat dalam suatu aktivitas yang memang kita senangi, tidak peduli itu tension atau tegangan kita turun atau naik, itu dapat memberikan kepuasan kepada kita. Nah, yang kedua adalah needs atau kebutuhan. Jadi kebutuhan itu merupakan pemikiran yang mengubah kondisi yang tidak memuaskan gitu. Nah, need itu bisa dibangkitkan oleh proses internal atau proses yang ada dalam diri individu. Tetapi itu juga bisa dirangsang dari faktor lingkungan. Nah, makanya need itu biasanya dibarengi dengan perasaan atau emosi khusus dan punya cara khusus untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan itu. Nah, menurut Murray bahwa semua kebutuhan itu sebenarnya saling berhubungan satu sama lain dengan berbagai cara. Contohnya nih, ada kebutuhan tertentu yang memang kita harus penuhi dulu baru terpuaskan kebutuhan yang lain. Nah, contohnya nih, ketika orang itu harus dulu memenuhi kepuasannya tentang makan, tentang sakit, haus, baru bisa memuaskan kebutuhan lain seperti kebutuhan main. Nah, kemudian menurut Murray juga ada kebutuhan nih yang berlawanan atau yang berkonflik dengan kebutuhan lain. Misalnya nih, kebutuhan otonomi konflik dengan kebutuhan afiliasi. Jadi setiap kebutuhan itu saling berhubungan satu sama lain dengan berbagai cara. Nah, kemudian yang ketiga adalah tekanan atau pressure. Jadi tekanan itu adalah penentu tingkah laku yang berasal dari individu dan juga berasal dari lingkungan. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau kebutuhan itu lebih ke arah penentu tingkah laku yang berasal dari dalam diri individu, tapi tekanan itu penentu tingkah laku yang berasal dari lingkungan. Nah, menurut Henry Murray, ada 2 jenis tekanan. Yang pertama adalah tekanan alfa dan tekanan beta. Jadi tekanan alfa itu secara singkatnya adalah kualitas lingkungan yang muncul dalam kenyataan. Nah, sedangkan beta itu kualitas yang ditentukan oleh persepsi individu. Nah, contohnya gini, ketika ada misalnya suami istri bekerja di perusahaan yang berbeda.
Dan kemudian ketika bertemu di rumah, si suami ini menceritakan tentang rapatnya tadi di tempat kerjanya, tentang gimana pemimpinnya memimpin sebuah rapat, gimana ketegangan ketika rapat itu terjadi. Nah, kemudian dari mimik wajahnya, dari mimik wajah seorang istrinya itu, si suami ini berpendapat bahwa istri saya itu tidak mendukung masalah yang saya alami, tidak memperhatikan apa yang saya ceritakan. Nah, itu disebut tekanan beta, karena ada persepsi dari suaminya yang beranggapan bahwa sebenarnya istri saya ini tidak mendengarkan cerita saya. Nah, padahal pada kenyataannya itu ya istrinya mendengarkan cerita dari suami ini, walaupun memang dia hanya mendengarkan sebagian saja karena mungkin si istri ini juga punya permasalahan lain di kantor sehingga pikirannya terpecahkan. Nah, itulah disebut tekanan alfa atau sesuatu yang memang kenyataan, dan yang ditangkap suami itu merupakan pressure beta atau tekanan beta yang dari persepsinya. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Nur sudah menjelaskan tentang dinamika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Husnul. Silakan Husnul. Oke, terima kasih Mbak Dela. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang unit dasar tingkah laku. Nah, unit dasar tingkah laku ini terdiri dari proceeding dan serial, ordinasi, abilitas, dan prestasi. Yang pertama yang akan saya jelaskan itu mengenai proceeding dan serial. Nah, apa sih proceeding itu? Nah, proceeding itu adalah interaksi yang waktunya terbatas antara individu dengan orang lain ataupun antara individu dengan objek. Nah, proceeding ini merupakan sepenggal waktu yang cukup untuk menyelesaikan pola-pola penting dari tingkah laku yang dinamis. Sedangkan serial adalah serangkaian proceeding yang membentuk unit tingkah laku yang lebih panjang. Untuk ordinasi adalah perencanaan untuk mencapai tujuan. Nah, ordinasi ini memiliki dua komponen, yaitu serial program dan schedule. Nah, serial program itu adalah pengaturan urutan untuk mencapai tujuan utama, sedangkan schedule itu adalah pengaturan waktu agar tidak terjadi bentrok antara kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lainnya. Untuk abilitas itu adalah potensi yang dimiliki oleh seseorang yang mencangkut bakat ataupun apa yang pernah dipelajari. Sedangkan prestasi yaitu menunjukkan apa yang secara nyata yang bisa dilakukan oleh orang tersebut sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Nah, contoh dari abilitas dan prestasi yaitu kemampuan intelektual, leadership, dan keterampilan. Oke, mungkin sekian dulu dari saya, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Husnul. Oke, baik. Selanjutnya kita langsung ke materi arah tingkah laku yang akan dijelaskan oleh Irma. Kepada Irma, silakan. Sebelumnya minta maaf nggak bisa on cam, mungkin sinyalnya soalnya jelek. Mau menjelaskan mengenai arah tingkah laku itu dibagi menjadi dua, ada value sama vektor. Di value sendiri terdiri dari body atau kenyamanan fisik, yang kedua itu properti atau kekayaan, yang ketiga otoritas atau kekuasaan. Yang keempat itu afeksi intrapersonal, lalu ilmu pengetahuan, keindahan, dan agama, serta keyakinan atau filsafat. Untuk vektor sendiri, dari rejeksi, resepsi, akusisi, konstruksi, dan konstruksi, konservasi, ekspresi, transmisi, ekspulsi, destruksi, dependensi, dan avoidan.
Dari aku cuma arah tingkah laku cuma segitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Irma sudah menjelaskan tentang arah dan tingkah laku. Selanjutnya, kita ke materi selanjutnya, yaitu PAT yang akan dijelaskan oleh Firda. Kepada Firda, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang TAT. Jadi, TAT ini dikembangkan oleh Christiana Morgan dan Henry Murray. Berdasarkan fakta bahwa ketika orang menginterpretasi situasi sosial yang ambigus, dia ternyata menjawab dengan mengekspos kepribadiannya sendiri, seperti dia menghadapi fenomena itu. Jadi, TAT ini terdiri dari 30 kartu gambar dan 1 kartu kosong. 10 kartu gambar dan 1 kartu kosong itu untuk subjek semua umum, dan 20 sisanya untuk dewasa dan anak-anak. Nah, jadi di sini tuh ada contohnya kartu 1. Imajinasi tidak diperlukan karena strukturnya sudah jelas. Di sana terlihat ada seorang anak laki-laki memandangi biola yang terletak di atas meja. Jika Testi menginterpretasikan gambar yang tidak jelas seperti seharusnya, maka bisa dikatakan bahwa ada penyimpangan persepsi. Oke, baik. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada Mbak Dela. Oke, terima kasih kepada Mbak Firda sudah menjelaskan. Baik, dari kelompok 2 untuk penjelasan teori personologi dari Henry Murray sampai sini dulu. Terima kasih kepada teman-teman dan Ibu Kiki yang sudah menonton video ini. Bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, boleh komen di kolom comment section. Terima kasih semuanya. Selamat malam, sampai jumpa lagi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.